Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih dapat ketemu tatap muka. Ini semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita telah dibanguni di pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tajirunnya. Dan di pada pagi ini sudah bangun dan selapiat, itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus, sehingga Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman yang kami dengar Bapa, kami bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga betul-betul Bapa kami taat dan setia melakukan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dimanapun kita di pada pagi hari ini. Semoga kita di pada pagi hari ini merasakan tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan. Tetap kita bahagia merasakan bagaimana pemberian Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita Bapak Saudaraku, karena liku-liku kehidupan dunia ini, kita tidak lagi ada mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu kita bangun di pada pagi hari ini, pikiran kita, benak hati kita hanya pikiran-pikiran dunia ini saja. Jadi kita lupa akan Tuhan, di mana Tuhan memberikan napas kepada kita. Jika Tuhan cabut napas yang diberikannya kepada kita ini, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menahan satu detik pun. Tapi kadang kita tidak menyadarinya. Kita menganggap kita ini yang paling hebat, kita yang merasa kita kuat. Tanpa tuntunan Tuhan kita merasa kita kuat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah kita berpikir seperti itu, karena kita ini sangatlah tidak bisa berbuat apa-apa jika kita tidak dituntun Tuhan. Jika Tuhan tidak berkehendaki, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang ada pada kita, jika Tuhan kehendaki, Tuhan akan semuanya itu berjalan dengan baik. Jika Tuhan tidak kehendaki, semuanya itu akan sirna dengan sekejap mata saja. Jadi jangan kita pernah menganggap kita itu paling kuat, kita yang paling hebat. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan Yesus. Harga debu pun kita tidak. Tapi seringkali karena pikiran kita, karena logika kita, kita merasa kita kuat tanpa Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Marilah kita kembali kepada firman-Nya, kita baca firman-Nya, kita lakukan taat dan setia supaya hidup kita ini berguna bagi Tuhan. Supaya kita ini kembali kepada gambarannya, supaya Tuhan itu jangan kecewa kita diciptakan hidup dalam dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, mari kembali kepada Alkitab. Kita juga akan pagi-pagi ini membaca firman Tuhan, yaitu dari Matius 13 ayat 13. Di sini Tuhan kecewa. Kenapa? Karena manusia berpikir seturut dan kehendaknya. Jadi Matius 13 ayat 13 katakannya begini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mendengar. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, saudaraku? Kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak mendengar. Kenapa? Karena kita tidak praktekkan. Jadi mendengar masuk kanan keluar kiri, itu yang sering kita hadapi dalam kehidupan ini tanpa kita sadari. Makanya di sini katanya walaupun mendengar tidak mendengar. Dari sini tadi walaupun melihat tapi tidak melihat.
Kenapa? Karena kita tidak mempraktekkannya. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu menderita di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, memperjuangkan itu sangat luar biasa. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Tapi kita tidak melihat, tidak melakukannya, tidak taat dan setia. Jadi itu artinya tidak melihat. Walaupun kita lihat dia, tapi tidak kita melihat, tidak peduli. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus ini teguran buat kita supaya kita jangan melihat tapi tidak melihat. Walaupun kita mendengar tapi kita tidak mendengar, tidak mempraktekannya. Jadi ayat 14 mengatakan kepada kita, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Jadi Bapak Saudaraku, karena seperti kita sering lagi menghayal, kita menghayal, kita memang memandang pandangan kita itu ke depan, tapi orang lewat kita tidak tahu siapa yang lewat. Kenapa? Karena pikiran kita lagi menghayal. Dia lewat, kita melihat, tapi kita tidak tahu siapa lewat itu, karena penglihatan kita itu menghayal. Jadi begitunya kita kadang hidup dalam dunia ini, dalam Tuhan. Kita sudah tahunya bagaimana kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak mau tahu. Nah ini kadang-kadang si tipu setan. Itulah sekarang tipu setan untuk menguasai manusia. Kita mengerti tapi tidak mau tahu. Kita melihat tapi kita tidak mau melihat. Jadi tidak mau mencontoh, artinya melihat tapi tidak mau mencontoh, mengikutinya. Kenapa seperti itu? Karena itu hati manusia lagi mengeras hati. Nah, jadi hati manusia ini lagi mengeras, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Jadi sini tadi benarlah nubuat Yesaya, katanya ayat 14 tadi, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mendengar. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Nah, jadi melihat pun kita tidak tanggap siapakah itu, apakah jadi kejadian itu, apakah masalah itu, kita tidak tanggap, kita berlalu begitu saja. Jadi Bapak Saudaraku, ayat 15 mengatakan kepada kita, sebab hati bangsa ini telah menebal. Jadi hati manusia ini menebal, apapun kita katakan dia menebal, tidak mau tahu. Dia egois, dia berpikir sendiri, dia mementingkan diri sendiri. Jadi apapun kata hamba Tuhan, dia tidak gubris itu, tidak mau tahu itu. Yang dipikirkannya hal-hal tentang dunia, tentang dirinya sendiri. Jadi di sini tadi katanya kepada, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini hati manusia sedang menebal. Jadi tahunya firman Tuhan ini apa yang tertulis di dalam kitab ini, tapi tidak mau tahu. Tidak mau tahu, masih tetap melanggar. Itu kan itu yang penting hati ini, dia mengatakan. Walaupun Tuhan mengatakan jangan ini, jangan itu dan sebagainya, Tuhan manusia mengatakan itu yang penting hati ini, bukannya perbuatan kita, gitu dia katakan. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian bagaimanakah akhirnya kita? Kita lihat Bapak Abraham, jika tidak dengan bersertai dengan perbuatannya, tentu dia akan binasa. Tapi semuanya itu sesuai dengan seturut dengan perbuatannya. Di mana si Abraham, kita melihat begitu lama mempunyai anak, adalah satu-satunya anaknya si Ishak. Bahkan Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu itu, si Ishak itu, menjadi korban bakaran. Jadi jika kita seperti Bapak Abraham begitu, bagaimanalah hati kita hancurnya. Bagaimana hati kita itu hancurnya Bapak Saudaraku. Tapi Bapak Abraham tidak membantah, tidak membangkang, tapi dia turuti apa yang disuruh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita bisa seperti Bapak Abraham? Apakah kita sanggup seperti iman Bapak Abraham?
Apakah Bapak Abraham tidak seturut perbuatannya? Imannya seturut dengan perbuatannya. Jadi Bapak Abraham imannya seturut dengan perbuatannya, tidak beriman saja. Jadi jika Bapak Abraham, Tuhan mengatakan kepada Bapak Abraham, persembahkanlah anakmu itu, si Ishak itu, korban bakaran. Jika dia hanya beriman, dia cukup beriman saja, tidak usah dilakukan itu hal-hal yang tidak baik itu. Masa pula ini anakku satu-satunya diminta pula disembelih untuk korban bakaran, itu kan yang enggak saja. Itu tak perlu kita ikuti itu. Yang penting kita percaya saja. Jika demikian, tentu dia tidaklah menjadi anak kesayangan, anak yang dipuji-puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah ujian tantangan hidup ini. Jadi segala-galanya itu adalah untuk Tuhan. Jadi kita belum diminta anak kita, tapi masih diminta hati kita, diminta kita, perbuatan kita. Belum diminta harta kita, belum diminta anak kita. Itu pun kita tidak mau taat dan setia. Kita masih lengket saja dengan ajaran turun-menurun, ajaran-ajaran manusia. Kayaknya kita sudah kena getah, tidak bisa lagi bergerak karena kita sudah lengket di getah itu. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita ini? Jadi itu perlu direnungkan dari sekarang, selagi Tuhan masih berikan kesempatan buat kita. Karena di sini jelas tadi katanya pada kita tadi, ayat 15 tadi, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang mau taat dan setia kepada firman Tuhan. Walaupun mungkin tantangan, masalah, pergumulan terhadap daging kita ini, kita kadang-kadang bertubi-tubi yang kita hadapi, tapi itu semuanya membuahkan hasil baik. Karena itu ujian, sama seperti Bapak Abraham tadi, itu ujian. Bagaimanakah mental kita, bagaimanakah iman percaya kita. Ternyata kita, Bapak Abraham, kita melihat bagaimana ketika dia mau sembelih anaknya, ternyata bukannya anak itu disembelih, tapi ada domba yang sangkut di rumput-rumput. Kata Bapa di sorga, jangan kau apa-apai anak itu ada domba yang harus kau persembahkan kepada saya. Itu kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kadang kita ini tidak mau taat dan setia. Belum kita pun melangkah, tidak betul itu. Mana mungkin sanggup kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus dia tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Kita mengatakan, karena apa? Karena kita buat alasan demi alasan, supaya kita tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang penting hati ini, itu katakan manusia. Kenapa kata manusia seperti itu, saudaraku? Karena kita dikuasai oleh penghuni dunia ini. Kita sangat lengket di situ, kita tidak bisa bergeser dari situ. Jadi kita harus menyadarinya, Bapak Saudaraku, harus kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita itu, supaya kita itu bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Sama seperti bangsa Israel, Saudaraku, yang dari perbudakan dari tanah Mesir. Jika mereka tidak berpindah dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, mereka tetap jadi budak. Tetap budak. Jika hanya dengan iman saja, Bapak Saudaraku, mereka tidak perlu harus pindah dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena di situ ada bawang, ada tomat, ada daging yang dimakannya di situ. Tapi di tengah perjalanan menuju tanah Kanaan, kita melihat dia bersungut-sungut, semuanya bersungut-sungut sehingga mati dengan tengah perjalanan. Karena dia berkata, di sini hanya makan manna saja dan burung puyuh saja, padahal di Mesir banyak daging, banyak tomat, banyak bawang katanya. Jadi itu bersungut-sungut orang-orang yang berangkat dari tanah Mesir. Jadi banyak kita juga, Bapak Saudaraku, bersungut-sungut selagi kita masih hidup dalam dunia ini menuju tanah Kanaan.
Sampai-sampai kita ini Bapak Saudaraku, kita menganggap kita ini sampai di tujuan, ternyata kita mati di tengah perjalanan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita berjuang supaya kita sampai di tanah Kanaan sama seperti Joshua dan Kaleb. Jadi jangan kita mati di tengah perjalanan karena tidak kepercayaan kita, karena kita mendengarkan hati kita. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Selagi ada kesempatan ini, mari kita perjuangkan taat setia, melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dan jelas di sini tadi kepada kita katakannya ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak hamba-hamba Tuhan ingin yang seperti kita lihat, tapi tidak bisa lepas dari cengkraman maut. Dia tidak bisa lepas dari getah yang dikena getah itu Bapak Saudaraku. Dia tidak bisa lagi bergerak. Jadi dia tetap situ saja, apapun yang katakannya dia tetap tidak bergeser dari kedudukannya. Kenapa? Karena dia sudah kena getah. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita pasti lengket di situ sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita merasa kita sudah enjoy, kita merasa sudah aman, kita merasa kita sudah selamat. Kenapa? Karena kita mengikuti aturan-aturan manusia, bukan mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus. Padahal Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, membukakan rahasianya kepada kita. Tapi namun begitu kita tidak mau taat dan setia. Jadi siapakah yang salah itu saudaraku? Apakah Tuhan yang salah? Apakah kita? Jika Tuhan tidak datang ke dunia ini untuk mempraktekkan firman-Nya, mungkin kita mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Tapi Yesus sudah datang ke dunia ini untuk memperjemahkannya, untuk mempraktekkannya, untuk membuat cara, segala cara, bahkan demi perumpamaan dibuat Tuhan Yesus supaya kita mengerti. Jadi tidak lagi ada alasan saya tidak mengerti. Jadi tinggal hati kita, apakah kita masih mengeraskan hati kita, tetap kita lengket di tempat ajaran turun-menurun, ajaran manusia. Apakah kita mau berpindah ke tanah Kanaan seturut dengan kehendak Tuhan? Itu tergantung kita. Tuhan tidak paksa kita. Tuhan tidak beri kita seperti mobil remote. Kalau mobil remote itu dia kendalikan, maju, mundur, kiri, kanan. Dia mengendalikannya. Tapi kita ini Bapak Ibu Saudaraku diberikan hak bebas, diberikan hak pilih kita. Kemana kita? Apakah kita pilih dunia? Apakah kita pilih kerajaan sorga? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita pilih kerajaan sorga itu Bapak Saudaraku, tidaklah segampang apa kata manusia, cukup percaya saja. Jika cukup percaya saja, Yesus tidak perlu datang ke dunia ini menyiksa dirinya sampai tetes terakhir. Nah, tapi karena manusia begitu mengeraskan hati sehingga dia datang ke dunia ini untuk melihat dirinya, untuk memberi contoh, untuk memberi petunjuk kepada kita supaya kita kembali kepada firman-Nya. Sehingga katakannya di Yohanes 14 ayat 12 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kepada Bapa, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Namun begitu kita tidak mau kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, memang dari dulunya manusia ini keras kepala. Memang manusia ini berpikir secara pikiran sendiri, sehingga kita melihat juga Adam dan Hawa sudah dikatakan jangan makan buah kayu yang di tengah-tengah ini. Semua di taman Eden ini boleh kamu makan, hanya satu saja jangan kamu makan, yaitu pohon kehidupan. Namun begitu Bapak Saudaraku, toh kita melanggar juga, padahal berjuta-juta pohon di situ boleh kita makan, tapi hanya satu saja. Itu pun kita langgar juga Bapak Saudaraku. Jadi tidak heranlah manusia saat ini kita juga
bagaimana Yesus datang ke dunia ini, segala praktek dia lakukan supaya kita kembali kepada firman-Nya, namun kita melanggar juga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tinggal kita apakah kita mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, apakah kita mau mengikuti aturan-aturan manusia untuk dibakar selama-lamanya. Jadi itu tergantung kita, pilihan adalah di tangan kita. Perjalanan kita adalah di tangan kita, yang ternyata Tuhan sudah memberi contoh, sudah memberi jalan. Tinggal kita apakah kita mau mengikuti jalan yang diberikan Tuhan, apakah kita berjalan seturut dengan kehendak manusia. Itu pilihan kita bersama. Jadi kita melihat dari ayat 18 mengatakan kepada kita, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang didaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi betul Bapak Saudaraku, walaupun mungkin kita dengar tiap minggu firman Tuhan itu, tapi itu yang ditaburkan di pinggir jalan. Begitu kita meninggalkan gereja, semuanya hilang karena banyak burung-burung untuk memakan benih itu. Karena banyak kejahatan-kejahatan di luar ini untuk mengusik kita, sehingga apapun yang kita dengar di dalam gereja, semuanya itu akan hilang. Kita kembali ke alam kita masing-masing. Kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan kita seturut apa yang kita lakukan selama ini. Tidak ada perubahan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Jadi ini harus kita pikirkan, menjadi PR kita Saudaraku, supaya jangan kita nanti ada penyesalan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Tuhan mengatakan, "Enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu." Jangan sempat Tuhan mengatakan seperti itu lagi. Selagi Tuhan masih berikan kesempatan buat kita, marilah kita kerjakan keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, tetaplah kembali kepada Alkitab. Buka hati kita, lakukanlah, taatilah dengan setia, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu, yaitu menjadi ahli waris, mendapatkan mahkota kerajaan sorga. Jadi itu tidaklah gampang. Bagaimana kita melihat Nabi Nuh, bagaimana dia hidup dengan tuntunan Tuhan. Dikatai orang, diejek orang, diolok-olok orang, dikatakan orang dia gila. Bahkan juga kita melihat Bapak Abraham, dia tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Jadi kita harus juga seperti itu Bapak Saudaraku. Jadi kita tidak kita enak-enak menjalankan kehidupan yang kekal itu. Kita harus ada tantangan, ada ujian supaya kita naik kelas, supaya kita lulus, kita taat dan setia. Jadi tetap semangat, andalkan Tuhan. Mari bagikan firman Tuhan ini kepada keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, supaya kita bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena tidak ada pilihan lain jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menjamin kita. Karena firman Tuhan inilah mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tentu dia melakukan seturut dengan kehendak manusia untuk menyenangkan daging. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus membedakannya. Di manakah itu kehendak Tuhan, manakah itu kehendak dunia. Jadi share sebanyak-banyaknya firman Tuhan ini. Jangan lupa subscribe firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini sampai ke seluruh dunia, bahkan juga ke pelosok-pelosok, sehingga kita bisa menjadi terang, dicontoh, menjadi berkat, menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat terus dan jaga kesehatan, karena tanpa kita sehat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Shalom.